Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 peserta PKL GP Ansor 2023 akan melakukan rihlah di Desa Kayangan yang menjadi salah satu sentra UMKM industri Samiler. Bagaimana nanti kelanjutannya, silahkan ikuti kami, stay tune dan jangan kemana-mana. Cekidot. Kita akan memasuki rumah produksi kerupuk Samiler di Desa Kayangan, Kecamatan Diwu, Kabupaten Jombang. Stay pun masuk ke dalam. Inilah produk Samiler dari Desa Kayangan, Kecamatan Diwu, Kabupaten Jombang. Produknya nomor Lancar Jaya. Mas, kalau izin ya. Ini kerupuk Samiler Desa Kayangan, yang mana brandnya ini diberi nama Raja Enak Samiler. Ini sudah ada nomor IRT di Desa Kayangan, Kecamatan Diwu. Ini stoknya banyak. Di sini pusat dari kumpulan masyarakat Desa Kayangan produksi Samiler. Ini salah-salah kayaknya sudah siap untuk produksi. Itu kita akan lebih dalam lagi menggali tentang produksi Samiler di rumah yang memproduksi Samiler Raja Enak ini. Terus tunggal apa dari per kakak terus dikumpulkan dan setunggal kumpulkan setunggal dan wonten sing mendhet mangke. Oh, terus produksi ini temen ndi? Halo, ten mangke. Iki cara komposisi sing jenengan semerap. Komposisine merah, bawang merah, bawang putih, digati ini lho. Wonten ke Samiler. Rempah-rempah lah, rempah-rempah gitu mas. Garam, gula, seledri. Terus proses ini semerap. Prosesi terakhir diseleb dulu, diseleb terus dikasih bumbu. Habis itu ada citaannya digrinding seperti ngeten iki. Nggih, wonten grindingannya sendiri. Habis itu matanya dipimpin no? Itu apa? Digodok dulu. Sampai warna kekuningan. Sesuai rempah-rempah. Setelah mana nih Bu? Habis itu dijarani, wedding. Apa nih dijarani? Dipanaskan. Dirata.
dengan memaparkan bikin inilah samiler, hasil dari pengolahan dari bumbu-bumbu tadi yang kami tanyakan. Setelah diproses melalui awal hingga akhir, yang terakhir adalah pemepean Penjemuran. apa Penjemuran. penjemuran samiler ini dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Di sini lanjutkan perjalanan observasi untuk menggali data atau informasi sentral samiler di Desa Kayangan, Kecamatan Dua. Di sini kami bersama dengan Bapak Dwi Purnomo, salah satu penggiat pemuda-pemuda di Desa Kayangan untuk menyemangati memproduksi samiler. Untuk itu kami ingin menggali informasi apa dari samiler kok menjadi ikon dari Desa Kayangan ini. Bapak Dwi. Oke, matur suwun. Niki mas-masnya ini dari mana? Sahabat-sahabat Ansor. Sahabat Ansor, Kabupaten Jombang. Awal asal usulnya produksi samiler yang ada di Kayangan ini sebetulnya satu orang Pak dulu, yang di sebelah Kayangan Utara sana. Terus seiring berjalan waktu dia banyak permintaan untuk produksi, permintaan di pasaran. Akhirnya dia merekrut karyawan. Terus dari karyawan itu ternyata orderan itu
terus tingkat terus. Akhirnya semua karyawannya itu produksi sendiri-sendiri. Nah, setelah mereka produksi sendiri-sendiri, mereka terkendala dari biasanya itu bahan baku dan juga peralatan. Akhirnya saya sampaikan kepada pihak pemerintah desa, alhamdulillah ada sambutan positif. Terus mereka membuat kelompok masyarakat Pokmas gitu ya, Pokmas pengusaha kita di Sambeler, diajukan ke dinas koperasi kalau nggak salah itu. Terus dia mendapatkan bantuan berupa apa, dandang besar, kompor, peralatannya G. Terus untuk bahan baku sementara ini mereka masih kenapa nggak istilahnya buatan pandek jupuk mengenai satu orang buatan. Jadi mereka masih ke sana, ambil ke sana, ke sana lagi masih mencari. Comot dari beberapa desa. Ya, sebetulnya itu ada peluang, Pak. Seumpama nanti kalau ada desa yang bisa menangkap itu bahan baku. Jadi mereka yang nanti bisa asli kontrak. Ngapunten, apakah terkait dengan bahan baku itu ada kriteria terkait dengan itu? Katakan singkongnya itu. Umur singkongnya itu 9 bulan. 9 bulan. Minimal 9 bulan. Jenisnya? Jenisnya macam-macam. Jenisnya bebas, Pak. Yang penting ketela pohon ya. Ketela pohon. Kalau 9 bulan itu katanya kadar airnya itu tidak terlalu banyak, jadi nanti dipakai buat jadi krecek, nggak gampang pecah. Oh gitu. Nah, itu pun makanya juga ada kriterianya seperti itu. Kalau misalnya umur 7 sampai 8 itu nggak bisa. Itu biasanya masuk ke singkong keju itu, Mas. Oh iya. Nah, itu umur 7 bulan sampai 8 bulan itu singkong keju. Kalau sudah di atasnya itu baru bisa dipakai. Ngapunten, terkait dengan penggiat di sini. Sejauh mana untuk promosi itu? Promosinya hasil produknya ini? Kita masukkan ke website desa, Pak. Website desa. Website desa. Jadi nanti kita promonya lewat situ. Nanti kalau ada event, misalnya ada kunjungan, kunjungan misalnya dari kabupaten atau apa, nanti souvenirnya diambilkan dari itu. Tapi beli, Pak. Iya. Tadi dari Pemdes membeli produknya mereka diambil. Gitu. Dari tahun berapa? Sekitaran tahun sekitar 2000-an. Iya, sekitar tahun 2000-an itu sudah mulai produksi. Pokoknya punjeri di sini itu yang pencetus pertamanya? Itu siapa sih? Bu Lili. Rumah kayangan itu loh kan sebagai pelangkringan itu. Oh iya. Tapi jalan. Nah, itu pencetus pertama. Berarti ngapunten, terkait dengan pemasaran saat ini hanya sebatas menggunakan media sosial e-commerce itu, sama terkait dengan pameran-pameran ketika ada event-event di tingkat kabupaten maupun kecamatan gitu. Dan juga ada tengkulak ya, Pak. Oh, ada tengkulaknya. Jadi mereka itu pendistribusiannya sekarang ini ada yang ngambil. Oh gitu. Yang dari Bareng, yang dari pundi-pundi. Dan lucu nih, Pak. Nah, misalnya mereka kan ambil krecek. Iya. Terus dikasih mereknya diklaim merek sana. Ngapunten, kenapa kok enggak di branding? Wow, ada merek Raja Langit. Ya ada memang yang di branding gitu ada juga. Cuma ada juga yang diambil kayak dikulak, kerecekannya terus mereka goreng, dikemas, terus dikasih mereknya melok mereka. Ngapunten, tadi kan dari pihak desa sampun menjembatani untuk mengajukan jadikan Pokmas. Sudah, ada koperasi sekarang. Apakah tidak dinaungi dalam satu kelembagaan BUMDes misalnya? Betul, di sini ada koperasi. Koperasi milik desa. Koperasi milik warga itu tadi milik Pokmas. Oh milik koperasinya Pokmas. Iya, koperasinya Pokmas. Jadi di situ ada sistem simpan pinjamnya juga ada misalnya giliran gitu. Kalau misalnya untuk koperasi saya kurang paham ya. Yang jelas pertama dulu saya gagasi seperti itu, terus akhirnya berhasil, terus mereka jalan sendiri. Terkait dengan tadi di branding oleh Pokmas, berarti ada sebagian masyarakat yang menjual tanpa melalui Pokmas itu. Makanya tadi mau diklaim oleh para tengkulak luar desa. Ada yang seperti itu. Mereka itu kebutuhan simpen itu kebutuhan telon, Mas. Oh nggih, bahan bakunya utama. Kudune
pihak desa sendiri mengangkat Tangsel Kasar itu ya. Ngapunten, untuk terkait dengan bahan baku itu apakah daerah di desa sini itu ada lahan untuk Lahannya itu memang sebetulnya sih ada Mas, cuma kalau nanam singkong itu dengan jangka tekstur tanah Mas, tanah pengaruh. Oh gitu. Tanahnya nek di sebelah sini ya, yang cocok buat nanam singkong itu cuma di sebelah kayak sebelah timur sana. Kriteria penanaman tanah itu Tanah harus sudah. mengandung pasir. Nah, tanah itu cuma mengandung pasir. Nah, itu tanah di dataran tinggi kayak Monas Alam, Bareng, nah itu. Mriki napa niki sumber ta daerah mriki? Sumber kan. Yang paling cocok pengening ini mas netan gitu Dok. Kalau di desa kami biasanya itu daerah dan wilayah Kebayoran itu ada yang biasanya ngambil skala besar, tapi nggak tahu setornya di mana. Siapa tahu nanti bisa. Oke. Nah itu kok. Nah misalnya sampai besok menggandeng mereka. Mereka itu kebutuhannya sehari gitu loh Mas. 50 kilo minimum ya. Per orang. Per Lo itu. Per rumah produksi. Bahannya itu berarti orang-orang yang produksi itu sendiri-sendiri ngambilnya. Sendiri-sendiri yang boleh sendiri-sendiri mereka. Bahkan dijembatani oleh operasi tadi. Dia langgan dewi. Oh gitu. Makanya kok emang. Per kilo pindah? Nah itu kalau masalah harga nah Sami kayak ada. Udah ya, cukup ya. Masalah urusan bisnis soal lanjutan nih. Oke, sahabat, di sini kami melanjutkan wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang Samiler dengan Ibu Bu Titi. Ya, langsung saja. Yang pertama Ibu, untuk kami tanya pada panjenengan, mengapa di Desa Kayangan ini disebut identik dengan Samiler? Iya. Sejarah ini pun berikut. Sejarahnya pun pertama nih dari orang tua, bukan. Saya ini termasuk bagian produksi yang urutannya itu kedua. Yang pertama itu kakak saya, sepupu. Kakak Sepupu. Bu Lili yang di dekatnya Jalan Raya. Samiler Barukan itu. Betul sing tengah Jawa. Bukan.
Yang ke Jalan Raya Besar. Oh, nggih. Nggih. Terus saya dari orang tua. Jadi terus turun terus Ya, ibu ya. adik. Terus banyak sekali karyawan-karyawan saya yang kemudian mendirikan sendiri, bikin sendiri. Akhirnya kok bisa semua, bisa jalan semua, bisa produksi semua, punya pelanggan sendiri, bisa pokoknya alhamdulillah. Cikal bakal produksi Samilen di mriki. Apa? Iya, dari Sini orang tua. dari orang tua. Terus mengapa kok nopo kerupuk Samilen keripik nopo Iya, kerupuk? keripik Samilen. Keripik Samilen kemudian keripik lintu nih kan lho. Iya. Nopo sih khas dari keripik Samilen? Khasnya ya khas rasa singkongnya ini. Rasa singkongnya. Iya. Meskipun ada tambahan bahan baku yang lain, tapi rasa singkongnya masih ada. Dominan rasa singkongnya. Ya nggak tahu Mas, ini kok jadi jadi gimana ya? Jadi berkembang. Jadi berkembang. Nopo dalam pembuatannya itu lebih gampang daripada keripik-keripik lainnya? Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Di samping itu gampang, tapi kalau sudah jadi apa ya? Jadi keripik itu gorengannya juga mudah gitu. Mudah terrenyah. Iya, betul. Dulu itu masih manual loh Mas. Manual. Iya, masih manual. Kalau sekarang sudah ada cetakannya, saya bikin cetakan itu lebih cepat. Dulu itu berangkatnya jam 7, kalau kerja itu berangkat jam 6 sampai pulangnya setengah 3. Sekarang berangkatnya jam 6, pulangnya setengah 11. Kalau sudah ada cetakannya. Lebih efisien kan? Iya. Oh nggih. Niku tahun berapa? Ibu Saya kalau ini tahun 2011. 2011. Niku sudah panjenengan nggih? Iya, sudah. Nggih. Terus napa bahan-bahan mulai bahan yang identik sampai proses nih pun. Kalau iya, singkongnya ini saya dikirim dari Kasembon, Mas. Kasembon. Iya, Malang. Kasembon Malang. Iya, Kasembon Malang. Kita ini pilih yang kadar airnya nggak terlalu banyak. Kalau di lokal sini daerah sini itu banyak airnya, kadar airnya banyak. Jadi saya pilih singkong yang lebih kadar airnya nggak terlalu banyak, jadi pilih yang ada di dataran tinggi. Ini Dari sisi itu pemasaran. dikompas kayak itu di belakang, terus itu digiling ini kayak ini gilingannya. Pemasarannya tentu di mana Bu? Ini alhamdulillah sudah sampai di luar provinsi, antar provinsi ya. Tentu Jawa Tengah. Papua ada, di Makassar ada, di Kalimantan ada, Sumatera ada. Kok sampai jaringan ten mriku? Iya. Riyen niku saking Bu. Ini ya pertamanya tuh anak-anak ini yang online. Oh, Ya. online. Sampai sekarang, Kenapa ya. lewat Facebook? Mungkin ya. Ada yang di IG, ada yang di Facebook. Kalau daerah mriki, daerah sekitar mriki, ten pundi wan? Benae dipasaraken ten ngene peken-peken mriki mau. Kalau sini saya kurang gitu Mas, kurang ada di sini. Oh. Paling cuma sedikit-sedikit. Yang paling banyak itu luar kota. Yang paling banyak itu kita Surabaya, itu Lamongan, bukan Lamongan, apa itu? Gresik. Tuban. Iya, Tuban, Diri. Pokoknya Jawa Timur ini sudah. Ngoten niku mboten dipasaraken ten ngene napa niku sentra kados ziarah Wali Songo ngoten niku. Mungkin ada yang membawa, mungkin ada yang membawa. Lek ngoten niku kan seluruh Oke. tempat-tempat wisata Kalau di religi sini ngoten kan di wonten. Gustur ada, di Gustur ada. Oke. Kalau yang lainnya nggak tahu. Tapi saya pernah lihat itu di Blitar ada. Ten ngirim berita. Daerah saya. Tapi nggak tahu siapa yang bawa ke sana. Tapi produk mriki. Iya. ada saya. Tapi dikemas mriko. Enggak. Ada Atas nama Miko? Iya. Oh, Tapi iya. nggak pernah bilang saya orangnya itu dari mana, nggak pernah bilang. Mengapa kok nih Bu? Ada yang warna kuning, warna oranye, Ada dua rasa. kemerahan. Ada varian rasa ya. Ada pedas, ada ori. Original. Oke. Iku
Itu dari bumbunya ya? Dari bumbunya. Kalau pedas kan otomatis ada tambahan cabenya sama yang ada bumbu yang lain. Sip. Kemasan ngeten iki. Niki pinten Bu? Kemasan 1 kilo tadi pinten ngeten? Ini 350 gram. 350. Oh. 350 gram. Yang ini 500 gram. Oh, setengah kilo. Iya, setengah kilo. Harganya pinten Bu? Kalau dari saya ini 15,5. 15,5. Iya. Kalau yang ini 13. Ini setengah kilo Ibu, berapa? 350 gram. Ini sahabat produknya. Ini yang setengah kilo gitu. Ini setengah kilo berapa Bu? 15,5. 15,5. Yang ini 350 gram. Iya, 13.000. 13.000. Untuk yang ori, kalau yang pedas 14.000. Yang Kalaupun dimasak, Kalau gorengan, enggak pernah. iya beda harganya. Nggih. ini yang berapa Bu? Setengah kilo. 350 kita Ini ya. yang semuanya 10, isi 10. 10. Iya, Berapa beratnya Bu? 3,5 kilo. 3 kilo ini bisa 130. 130 dapat. Ini samilan. Brandnya nih berbeda-beda gitu. Iya. Tadi pertama tadi di ada yang Raja Langit. Oh iya. Itu kan pribadi miliknya sendiri. Kalau yang di sentra ini ada namanya sendiri. Apa ya namanya? Lupa. Luliza nih. Iya, ini Luliza nama saya sendiri, nama produk sini sendiri. Oh. Iya. Kalau sudah di koperasi itu ada namanya nama koperasi. Jadi gabungan seluruh pengusaha semiet jadikan satu itu ada nama sendiri. Dan Koperasinya ada di depan. sini Bu. Oke. Ngapunten. Apakah dari setiap UMKM kados panjenengan ngeten iki dapat suntikan modal saking koperasi atau pihak lain? Kalau saya enggak. Saya mandiri dari awal. Oh, mandiri. Tapi kalau yang lainnya yang aktif, kalau memang saya enggak begitu aktif. Yang aktif anak saya. Ya, Maksudnya saya enggak aktif penjualan atau aktif? aktif ikut di UMKM. Oh, UMKM. Ya. Kalau saya enggak aktif. Udah dapat. Makasih Bu nggih. Betul iya betul. Support pendanaan atau berupa aturan dan sebagainya. Sebagai konco-konco Gus Hani tanya ke panjenengan. Terus Iya, atur gimana Pak? nggih. Atas waktu dan kondisinya meluangkan waktu pada siang hari ini dengan Bapak Sinten. Oh ya. Iya, Bapak Sinten. Jajaran pemerintah desa bisa menikah. Sebagai kawan-kawan. Iya Bapak. Ini dari sahabat-sahabat Gerakan Muda Ansor Kabupaten Jombang. Di sini kami ada tugas rehla atau observasi, yakni untuk observasi produksi keripik samilet di desa Kayangan, Kecamatan Diwe. Mengapa desa Kayangan ini diidentik dengan keripik samilet? Sejarah yang panjenengan ketahui. Kemudian keripik itu nih. Terus Prakasa yang pertama. Selama ini kan ya memang dari pertama itu kan apa namanya itu kan orang-orang itu kan gampang gitu masalahnya apa namanya Pembuatannya itu gampang, terus apa yang belinya kayak kaspe itu kan bahan-bahannya gitu belinya itu, tapi sekarang itu sudah ada yang apa namanya kayak
di KSP itu sudah ada yang ini drop ini di Kayangan sudah ada. Terus kalau apa namanya itu, kalau bikin itu juga ada, kalau apa namanya itu sudah ada yang itu sendiri. Kalau produksi itu sudah ada yang itu sendiri. Sinten yang ngerasa Pak? Kalau dulu tuh di tempat Pak Usman itu dulu ya. Dulu terus rambut gini gitu loh. Karyawannya pada kan bikinnya tuh dulu itu terus bisa kok gampang ini beda begini gitu. Peran desa untuk perkembangan bisa mirip no Pak ya. Ya bantuan peralatan itu biasanya. Ini ikut dimasukkan saking pun APBDes. Iya. Ngapunten. Mboten apakah koperasi Pak? Yang dinas koperasi kan kecil lagi ya. Dinas koperasi UMKM itu ya. Diri kan oleh bantuan ya dari UMKM, dari koperasi itu. kalau Desa Kayangan wonten BUMDes Pak? Wonten. Nah, terkait UMKM yang ada tenggene desa mriki, apakah dinaungi dalam BUMDes? Selama ini belum. Samiler Desa Kayangan Kecamatan Diwe Jaya.